Ya pemirsa, sekalipun dari pihak keluarga ini ingin melaporkan hakim kepada Komisi Yudisial dan bahkan tim Komisi Yudisial sendiri sudah menunjukkan ada tim investigasi, kita tetap tentunya mengedepankan asas praduga tidak bersalah atas vonis hakim terhadap bebasnya Ronald Tanur ini. Saya ingin ke Prof. Suparji. Prof. Suparji, kita kembali lagi tarik ke belakang bagaimana kemudian hakim akhirnya memutus bebas dari Ronald Tanur. Salah satu alasannya karena tidak ada saksi, kemudian juga karena dalam kondisi mabuk, dan bahkan padahal sebenarnya kan sudah ada bukti CCTV dan juga ada visum juga ini, Prof. Apakah ini sebenarnya tidak menjadi pertimbangan dari hakim ini untuk memutus perkara ini? Ya, pertama kan putusan itu ibaratnya seperti mahkota ya. Mahkota kan sesuatu yang indah, sedap, dipandang mata bagi para pencari keadilan. Itulah sebetulnya hakikat dari sebuah putusan. Namun pada kenyataannya bahwa ini kan sangat tidak sedap, sangat tidak dirasakan karena mencederai rasa keadilan. Oleh karenanya menjadi sangat penting bagi para pencari keadilan, bagi korban melalui keluarganya tentunya memperjuangkan keadilan tadi ini melalui laporan kepada Komisi Yudisial maupun Badan Pengawas Mahkamah Agung. Karena sesungguhnya adalah sangat-sangat tidak logis, sangat tidak rasional kalau kemudian putusannya adalah putusan bebas. Putusan bebas berarti kan putusan yang didasarkan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana. Kalau kita cermati dari konstruksi fakta kemudian yang mengemuka di dalam persidangan, saya kira clear dan terang benderang bahwa ada satu nyawa yang tewas yang kemudian secara tidak wajar. Ada penyebab-penyebab lain yang kemudian menyebabkan kematian yang bersangkutan. Kalau kemudian disebabkan ya karena minum alkohol, karena pernapasan dan sebagainya, tentunya dilihat penyebab-penyebab lain. Bahwa dalam hukum pidana mengenal asas kausalitas, hubungan sebab akibat. Dan kalau kita cermati, saya kira sungguh sangat tidak logis, sangat tidak beralasan ya, kalau kemudian memutuskan adanya putusan bebas kepada terdakwa. Karena kenyataannya melalui CCTV, melalui berbagai misalnya alat bukti yang lain, kalau kemudian hanya karena tidak adanya saksi, saya kira adalah sesuatu yang kemudian tidak rasional, yang kemudian menyebabkan putusan bebas tadi itu. Jadi kita bisa membandingkan ya, bagaimana dulu kasus kopi sianida ya, Mirna dulu waktu itu. Bagaimana tidak ada satu bukti yang konkret ya, kapan misalnya ya pelaku yang sekarang menjadi terpidana itu membeli kopi sianida, memasukkan kopi sianida yang kemudian menyebabkan meninggal. Tetapi kemudian kenyataannya bahwa ini ada nyawa yang melayang, kemudian ada satu teori yang mengatakan bahwa kalau dicari siapa yang terdekatlah yang kemudian yang menyebabkan kematian dan kemudian menjadi bertanggung jawab. Jadi ini saya kira sangat-sangat tidak logis bahwa ada keberadaan seseorang yang di dekat korban, terus kemudian dinyatakan tidak bertanggung jawab dengan alasan-alasan yang tidak logis. Dan kita juga bisa cermati bagaimana ini memang tidak termasuk kategori alasan penghapus pidana, maaf atau pembenar, tapi kemudian kategorinya adalah putusan bebas karena tidak terbukti. Tetapi bahwa kalau kita lihat secara faktual, secara nyata, bahwa kemudian dia diputus bebas, menurut saya sangat-sangat mencederai rasa keadilan dengan berbagai alasan soal alkohol dan sebagainya. Tetapi kenyataan yang ada adalah bahwa harus ada yang bertanggung jawab pada yang bersangkutan. Itu. Baik, ditahan dulu Prof. Kita juga akan mengajak pemirsa untuk mencermati dan juga sebenarnya melihat apa-apa saja ini poin yang tentunya menjadi pertimbangan majelis hakim hingga akhirnya memutuskan Ronald Tanur ini bebas. Kami hadirkan untuk Anda pemirsa apa saja poin pertimbangan hakim. Yang pertama, korban Dini ini dinilai hakim meninggal akibat minum minuman beralkohol. Sebagaimana yang tadi kami sudah hadirkan dalam kronologi, memang sempat ada minum dan juga berkaraoke begitu. Kemudian hakim nilai Ronald Tanur ini berupaya menolong Dini saat kritis dengan membawanya ke rumah sakit. Ini juga salah satu kronologi yang pada saat itu Ronald yang juga sudah diklarifikasi oleh kuasa hukum atas permintaan ya dari pihak apartemen dan juga security.
Dan juga hakim menyatakan tidak ada saksi yang menyatakan satupun penyebab kematian dari korban Dini. Inilah pemirsa adalah 3 poin pertimbangan hakim. Saya kembali lagi ke Prof. Suparji. Selain dari tidak ada saksi tadi juga kita melihat ada salah satu upaya yang dilakukan dari Ronald Tanur, yaitu membawa Dini ini ke rumah sakit. Tapi sebelum ke Prof. Suparji, saya ke Mas Dimas terlebih dahulu. Ini poin-poin ada 3 yang menjadi pertimbangan hakim untuk memvonis bebas Ronald Tanur. Tanggapan dari kuasa hukum seperti apa? Iya. 3 poin yang disampaikan hakim menjadi pertimbangannya. Menurut saya, jika disandingkan dengan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang ada, ahli forensik ada, saksi ada, bukti visum et repertum ada. Sehingga apa yang menjadi pertimbangan hakim, menurut saya sebagai kuasa hukum korban, hakim sedang berhalusinasi dan membuat karangan dalam mempertimbangkan putusannya. Alasannya? Ya karena itu bertentangan dengan semua fakta, bukti, dan kebenaran yang ada di persidangan dan di kejadian. Baik. Saya sekarang kembali lagi ke Prof. Suparji. Prof, dari 3 poin pertimbangan tadi, bagaimana kemudian Prof mencermatinya? Ini akhirnya hakim memutus bebas karena 3 poin ini, Prof. Ya, saya kira 3 poin tadi itu tidak bisa menjadi justifikasi yang logis dan rasional untuk kemudian putusan bebas gitu. Kalau karena faktor ya, tidak ada saksi yang melihat ya, terus kemudian telah menolong ya, dan kemudian minum alkohol tadi, menurut saya kan bisa dikaitkan dengan alat bukti yang lain gitu. Ada saksi-saksi yang lain ya. Dan kita bisa menggunakan misalnya bukti-bukti petunjuk yang secara jelas mengarahkan bahwa yang bersangkutan tadi terlibat dalam penyebab tewasnya korban tadi itu. Jadi dalam pandangan saya secara singkat saja, secara sederhana ya, saya kira tidak logis dan tidak rasional 3 alasan, 3 poin tadi itu menyebabkan yang bersangkutan dinyatakan bebas dan tidak perlu bertanggung jawab atas adanya korban yang tewas, yang meninggal tadi itu. Kalau kita kan bisa menggunakan alat bukti yang lain, bisa menggunakan bukti surat, bisa menggunakan saksi yang lain, bisa menggunakan bukti petunjuk, bisa menggunakan ahli, termasuk kemudian misalnya kaitannya dalam keterangan terdakwa, bahwa terdakwa ada di dekat korban dan korban kemudian dinyatakan tewas secara tidak wajar, maka kemudian ada dugaan ya orang lain yang kemudian menjadi penyebab kematian tadi itu. Jadi sekali lagi saya menegaskan bahwa 3 poin tadi itu tidak bisa diterima secara faktual, secara rasional sebagai alat, sebagai dasar untuk menyatakan putusan bebas kepada pelaku. Bahwa kemudian saya setuju bahwa proses hukum itu kan sebuah rekonstruksi fakta yang didasarkan alat bukti yang didukung dengan barang bukti. Saya kira jaksa sudah sangat baik ya merekonstruksi fakta di dalam persidangan dan menghadirkan alat bukti yang didukung dengan barang bukti. Kalau tadi pengacara penasihat hukum keluarga korban tadi itu bahwa menyatakan hakim sedang berimajinasi, berhalusinasi, saya kira memang ini boleh saja muncul narasi seperti itu. Karena ya bermain dengan logika-logika sendiri yang kemudian membangun sebuah posita pertimbangan tadi itu yang menyebabkan putusan bebas. Jadi bahwa hal ini adalah sebuah pelanggaran yang sangat serius, pelanggaran yang sangat berat ya, dalam konteks menghadirkan sebuah keadilan, mengingat adanya korban yang nyata-nyata meninggal tewas secara tidak wajar gitu. Baik, saya langsung boleh minta tanggapan dari Komisi Yudisial. Ini tadi sudah dipaparkan juga oleh Prof. Suparji ya, mengenai 3 poin tadi. Bagaimana ini Pak? Oke. Ya terus terang aja kalau terkait dengan putusan ya terus terang aja kalau Komisi Yudisial tidak bisa masuk ke terkait dengan teknis yudisial karena itu merupakan kemenderan hakim sebagaimana diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman maupun di pasal 15 ya tentang penegakan kode etik dan perilaku hakim. Nah, terkait dengan itu memang KY artinya merespon ya waktu itu setelah mendengar pembacaan putusan bebas dari Pengadilan Negeri Surabaya artinya merespon kan luar biasa dari publik itu merespon bahwa menilai putusan itu kontroversi dianggap mencederai ya termasuk juga mengusik rasa keadilan daripada masyarakat maka KY berusaha merespon cepat. Artinya merespon cepat itu
walaupun belum ada pelaporan dari masyarakat, maka kami 1 hari setelah dibacakan itu kemudian mendengar luar biasa respon dari publik itu, kami sudah merekomendasikan kepada Biro Investigasi bersama-sama dengan Biro Waskim untuk kita terjunkan untuk mendalami dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Kita tidak bisa hanya melihat dari versi putusan ya, karena kalau kita lihat dari putusan tersebut kan sudah kita informasikan itu menyangkut teknis yudisial. Oleh karena itu kita mencari celah-celah lain apakah ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut. Kita mencari data-data pendukung atau bukti-bukti pendukung lain terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik atau tidak yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut. Baik. Nah, artinya sekarang bahkan sudah 1 hari setelah putusan itu sudah kita terjunkan ke lapangan tim investigasi untuk mendalami hal tersebut. Baik. Masih mata publik tentunya tertuju kepada hakim, tapi tidak hanya kepada para hakim ini, tapi juga kepada Ronald Tanur. Dan usai jeda pemirsa, nanti saya boleh tanya juga ke Mbak Alvika, bagaimana sih sebenarnya sosok Ronald Tanur ini, karena memang kan merupakan kekasih dari almarhumah Dini Sera. Sesaat lagi Mbak Alvika boleh dijawab, pemirsa kami kembali usai jeda.